Bapak menginjakan kaki ke bengkel ini setelah membunuh bapak saya? Katakan ke saya, Papa beneran nggak nyuruh orang untuk ngosongin bengkel Palu Gada? Jangan pegang-pegang. Saya nggak mau tangan saya disentuh sama pembunuh. Azura harus dikasih pelajaran. Bapak kamu sudah berhutang sama saya untuk pendidikan kamu. Selesaikan masalah ini secepatnya. Saya kasih waktu 2 hari. Azura pindah, Kang. Pindah? Perpisahan yang ini semoga sementara ya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan sedih, Le. Ibu pasti akan kangen sama ubur-ubur ikan lelenya Farzan. Geng Diamond, Menyala! Ya ampun, maaf ya Bu, maaf ya El. Kalian jadi repot gara-gara aku. Terus karena aku pinjem kamarnya, kamu jadi harus tidur di sofa, gak nyaman. kamu gak usah gak enakan gitu. Aku tidur di sofa juga gak apa-apa. Lagian sofanya juga nyaman banget buat aku. Masa sih? Iya, nggak apa-apa. Lagi pula kan emang tugasnya laki-laki itu harus melindungi perempuan. Ya kan, El? Iya, Bu. Kamu emang udah jadi anak ibu yang hebat. Aduh. Ya udah kalau gitu makasih ya Bu. El, aku masuk dulu ya, aku istirahat. Selamat tidur. Selamat tidur juga Bu. Tidur yang nyenyak ya. Yaudah, Bu. Ya udah, kamu tidur. Ibu tidur juga ya. Iya, Bu. Mas Haskell sudah pulang. Oh iya. Saya cuma minta jawaban enggak atau iya. Katakan ke saya, Papa beneran nggak nyuruh orang untuk ngosongin bengkel Palu Gada? Jawab! Tolong kamu, jangan kasar sama saya. Saya pengacara, saya bisa tuntut kamu. Kebetulan saya nggak peduli om siapa. Yang pastinya saya bisa ngasih 1 pukulan biar om mau bicara sama saya. Baiklah, kamu tenang, kamu tenang. Saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu. Sekarang kasih tahu saya semuanya tentang Azura. Semuanya tentang keluarganya Azura. Nah, saya yakin Om Bram masih tahu karena kan Om Bram udah kerja sama papa saya bertahun-tahun kan. Saya tidak bisa, itu rahasia. Saya bisa ngasih 2 pilihan ke Om Bram ya. 1, Om Bram mau jadi samsak saya setiap hari. Atau Om Bram mau ngasih tahu ke saya semuanya tentang itu. Tapi saya bisa pastiin ayah saya sama sekali nggak tahu soal ini. Iya, baiklah. Saya akan ceritakan semuanya ke kamu. Jadi ayah kamu yang suruh saya.
Yang ini tapi kayak jauh banget gak sih? Hmm. Jawa Barat. Gak mungkin ya. Kalian tuh ngapain sih berduaan nyari lowongan kerja terus? Itu ibu udah bikin cemilan di dapur dimakan. Apalagi Azura harus makan yang banyak. Ibu nggak mau kamu sakit loh. Iya Bu, senang banget ya diperhatiin. Udah kayak sama orang tua kandung. Aku benar-benar bersyukur sih aku bisa kenal sama ibu. Ibu tuh berjasa banget buat aku. Karena dari kecil, ibu udah nyelamatin aku dari bayi. Habis itu ibu kasih aku ke bapak. Dan akhirnya aku bisa ngerasain kasih sayang seorang bapak. Ibu tuh juga sayang banget sama kamu, Azura. Ibu tuh bersyukur sekali kamu bisa tumbuh menjadi anak yang baik seperti sekarang. Ini semua karena bapak kamu mendidik dan membesarkan kamu dengan sangat baik. Aku juga bersyukur punya pacar yang baik banget kayak kamu. Sih. Calon mantu kesayangan ibu. Kok aku dicubit? Mencet. Mencet. Merah mukanya. Ya udah ya, ibu pergi dulu mau antar jahitan sebentar aja. Kamu tunggu di rumah aja. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu hati-hati ya. Hati-hati, Bu. Ya. Nah ini El, nih yang ini cocok banget buat kamu karena dia lagi nyari yang cowok. Mudah-mudahan aja Bu Dewinya ada di rumah ya. Iya. Emang bajunya kegedean, Bu? Jadi Iya, mau dikecilin? dikecilin. Bu Dew. Astagfirullahaladzim. Bu Dewi. Bu Dewinya mana? Iya, Bu. Tadi Bu Dewi habis nganterin jahitan. Ntar pulang kok bentar lagi. Terus kamu ngapain? Lagi pacaran ya? Duduk deket-deketan di situ. Mana gak ada orang lagi? Iya, berduaan doang. Bu Rina, ngapain di sini di rumah Bu Dewi? Mau pesen jahitan juga? Iya tadinya, tapi ini malah ngelihat anaknya lagi pacaran berduaan. Ya ampun. Iya mana gak ada orang lagi. Kerjanya nggak cocok banget sama passion gue. Tapi gue nggak punya pilihan lain. Kalau gue nolak, mama pasti bakal ngusir gue. Gue harus sabar-sabarin dulu. Alhamdulillah pesanan Bapak makin laku aja. Ilona! Tanpa. Lo ngapain di sini? Kerja. Ya, magang sih tepatnya, karena mama gue minta. Tuh, kantornya. Lo ngapain? Dimsum bokap lo udah bisa delivery? Iya, gue cuman ngelayanin nganter pesanan dekat kios doang sih. Soalnya kan kios dimsum bokap gue ada pindah tuh dekat sini. Serius? Aduh, duduk. Tadinya gue bete banget karena harus kerja di sini. Tapi sekarang karena ada lo, gue jadi seneng lagi. Jadi kalau gue lunch, bisa melipir bentar gak ke kios lo? Sayang ya. Marvel, Marvin, sama Farzan gak bisa gabung lagi sama kita. Mau gimana lagi? Kita juga gak bisa ngalangin mereka. Sejak gak ada Pak Ferry, mau gak mau kan kita harus memenuhi kebutuhan kita kan? Gue juga ngerasa sih. Beda banget setelah bokapnya Azura meninggal. Lu udah makan belum? Mending makan di kios gue aja yuk. Makan dimsum. Boleh ya? Ayo yuk. Tadi kan kamu udah cium kan, udah wangi, ibu udah masukin air. Ini harus begini supaya nanti rasanya tetap wangi. Bu, tapi sebenarnya ibu tuh nggak mesti pulang buat masakin kita makan siang. Aku kalau misalnya gampang-gampang aku bisa, Bu. Gak apa-apa kok. Tadi kan ibu sekalian ke pasar ngeliat gurame sama ketimunnya seger-seger begitu. Jadi ibu kepikiran mau masak gurame acar kuning kesukaannya Samuel loh ini. Oh ya? Berarti aku harus banyak belajar sama ibu. Ya,
pelan-pelan aja, namanya juga baru belajar kan? Samuel juga jago masak. Nanti kapan-kapan kamu minta ajarin sama Samuel. Enggak sih Bu, kalau misalnya aku belajar sama Samuel, kalau aku salah dikit pasti aku diledekin berbulan-bulan. Nih, ayo nih. Habis ini kamu masukin daun-daunnya. Ya, gimana? Masukin dulu, daun-daun dimasukin, dicemplungin. Panik nih Bu. Jangan panik dong, masak-masak aja panik. Ya, masukin terus. Ini. Aduk-aduk terus. Terus abis itu kamu masukin guramenya dulu itu. Ambil di situ. Nah, guramenya dimasukin. Masukin sekarang? Ya. Nanti kalau ini udah dimasukin nih, ya. Assalamualaikum. Setelah ini kamu masukin Bu ke Dewi. timunnya. Nanti kalau ketimunnya udah setengah matang, kamu matiin aja dulu. Nanti tunggu ibu ya. Oke Bu. Ibu mau temuin tuh tetangga datang. Sebentar ya. Assalamualaikum. Bu Dewi. Lama banget sih cuman bukain pintu doang. Jangan-jangan mereka lagi macem-macem di dalam. Benar. Nanti kalau 5 menit lagi nggak dibukain, Bu, kita gerbek aja. Bu Dewi! Bu Dewi! Bu! Selamat siang ibu-ibu. Ada apa ya? Kok tumben kesini? Begini Bu Dewi, waktu ibu nggak ada, kami lihat Samuel lagi berduaan sama cewek. Iya, terus pintunya juga pakai dikunci lagi. Kami nggak mau ya Bu Dewi kalau sampai ada yang berbuat macam-macam di sini. Oh, enggak, dia itu anaknya teman baik saya, Bu. Namanya Azura. Memang mulai sekarang Azura akan tinggal di sini bersama saya. Jadi tolong jangan ada salah paham soal itu. Bu Dewi gimana sih? Kok ngebiarin ada anak perempuan tinggal di rumah Bu Dewi? Nggak takut mereka macam-macam di dalam selama Bu Dewi nggak ada? Iya bisa bahaya tahu tuh Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Samuel sama Azura itu anak baik-baik. Mereka nggak mungkin macam-macam. Lagi pula Azura itu sedang berduka, Bu. Bapaknya baru aja meninggal, rumahnya juga baru disita. Kalau nggak tinggal sama saya di sini, dia tinggal sama siapa lagi, Bu? Pokoknya kami nggak setuju Azura tinggal di sini. Di depan ibu, mereka bisa jaga diri. Tapi kalau di belakang, kita kan nggak tahu. Iya betul. Apalagi Bu Dewi kan kalau siang hari tuh suka ngantar-ngantar jahitan. Aduh, ibu-ibu tuh gimana sih? Harusnya ibu-ibu tuh kasihan sama Azura. Dia tuh bener-bener lagi susah, Bu. Harusnya ibu-ibu tuh sedikit dong ada empati gitu sama Azura. Bu Dewi, maaf ya. Sebelum tuh Azura tinggal di sini, kami semua tuh udah tahu kalau si Azura tuh deket sama si Samuel. Kan kita udah beberapa kali lihat Samuel sama Azura. Pokoknya gini, Deb. Insya Allah saya akan awasin mereka. Dan tolong jangan berpikir yang tidak baik tentang keluarga saya. Kami nggak mau mereka jadi contoh remaja di sini. Pokoknya kalau Bu Dewi nggak mau ngusir tuh si Azura dari sini, ya udah, Ibu aja yang tinggalin rumah ini sekalian. Ya nggak? Iya betul itu. Iya, apaan sih? Saya juga nggak suka ya tinggal di lingkungan kayak begini. Dikit-dikit curiga sama tetangga, ngomongin sana, ngomongin sini, berpikiran negatif. Harusnya coba ibu-ibu pikir kalau ibu-ibu yang jadi Azura. Pasti juga susah. Bu Dewi ini gimana sih? Udah yuk. Bob, anterin gue lagi deh, Bob. Gue mesti ketemu sama seseorang nih. Siapa? Yang pastinya orang itu bisa ngebantuin Azura. Gara-gara gue, ibu jadi dibenci sama tetangga. Sudah. Kamu nggak usah dengerin omongan mereka ya. Bu, aku minta maaf ya. Aku benar-benar gak enak, aku jadi ngerepotin dan gara-gara aku, ibu jadi mau diusir sama tetangga. Gak ada yang akan diusir. Kalaupun nanti ibu harus pergi dari sini, itu bukan masalah besar buat ibu. Pokoknya yang penting kita sama-sama terus, Azura. Ibu dan Samuel akan selalu jagain kamu. Maaf ya, Bu.
Bentar Bob, gue mau semuanya orang Bob. Apaan? Ngapain kamu ngalangin mobil saya? Siapa kamu? Maaf kalau saya lancang, tapi saya harus bicara ini sama Bapak. Dan ini mengenai Azura, anak kandungnya Bapak dari Ibu Putri. Artis yang pernah Bapak nikahin dulu, Pak. Putri? Saya nggak punya anak dari Putri. Dan saya beneran nggak bohong, Pak. Saya mohon, Pak, izinkan saya untuk ceritain ini semua sama Bapak. Setelah itu ini semua hak Bapak mau percaya sama saya atau enggak. Kamu siapanya Azura? Saya temannya Azura, Pak. Dan saya dapat infonya Bapak dari pengacara Bapak saya. Mungkin Bapak kenal orangnya. Papa saya namanya Pak Ronald. Dan Pak Ronald sempat kok kerja jadi supirnya Ibu Eni. Ronald? Supir? Enggak, saya nggak ingat. Sekarang Azura udah benar-benar nggak punya tempat tinggal loh, Pak. Ini semua karena papa saya, Pak. Papa saya berusaha menguasain semua hartanya Azura yang seharusnya jadi miliknya si Azura, Pak. Dan menurut saya, cuman Pak Januar yang bisa nolong si Azura. Saya nggak percaya begitu aja semua omongan kamu. Saya memang menikah sama Putri. Tapi hubungan kami sudah berakhir. Dan seingat saya, Putri itu nggak punya anak. Saya beneran nggak bohong, Pak. Kalau misalkan Bapak nggak percaya sama saya, Bapak silakan kok lidikin langsung, Pak. Tapi memang terbukti kalau Bu Putri itu nggak punya suami lain selain Bapak Januar. Atau jangan-jangan waktu itu dia berbohong ya. Waktu itu Putri memang sedang hamil. Dan saya minta dia untuk jangan terlalu sibuk kerja dan fokus sama kehamilannya. Tapi dia menolak. Dan gara-gara itu, kita selalu bertengkar. Mungkin Putri ngerasa nggak cocok. Dan waktu itu, Putri bilang kalau dia mau gugurin kandungan. Itu yang membuat saya shock. Dan akhirnya pergi meninggalkan dia. Kalau boleh saya tanya, Pak, kapan Bapak terakhir ninggalin Bu Putri ya? Kira-kira pertengahan Juni atau Juli tahun 2006. Saya lupa pastinya. Oh, kalau gitu seharusnya Azura emang anak Bapak dong. Azura itu lahir di Januari 2007, Pak. Teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kegagalanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada, ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Oh, kalau gitu seharusnya Azura emang anak Bapak dong. Azura itu lahir di Januari 2007, Pak. Saya mohon ya, Pak. Kalau bisa Bapak tolongin Azura, Pak. Karena benar-benar cuma Pak Januar yang Azura punya sekarang, Pak. Beritanya terlalu mendadak. Dan sekarang ini, saya sudah punya keluarga. Bapak yakin? Bapak tega ninggalin putri kandung Bapak sendiri, luntang-lantung tinggal di jalanan. Sementara Bapak sendiri yang hidup nyaman di atas sana bersama keluarga Bapak. Ini Pak Januar. Kalau Bapak emang masih punya hati, silakan hubungin Azura langsung aja, Pak. Dan nomornya Azura tertera di situ, Pak.
Saya permisi ya, Pak. Aku harus segera dapetin kerjaan. Siapa nih? Assalamualaikum. Halo, Halo, ini dengan siapa ya? benar kamu Azura? Iya, saya bicara dengan... Apa kita bisa ketemu? Saya harus ketemu kamu dan bicara sama kamu. Ini mengenai Putri, ibu kamu. Mungkin sekarang kamu lagi bingung. Tapi saya akan jelaskan semuanya. Termasuk siapa saya sebenarnya. Ini mengenai masa lalu kamu, Azura. Kita ketemu di Taman Jalan Tanjung. Beri saya waktu setengah jam, Pak. Saya akan ke sana. Oke. Siapa ya yang nelfon barusan? Dan kenapa tiba-tiba pengen bahas soal ibu kandung aku? Apa jangan-jangan ini siasatnya Pak Ronald? Tapi ya udah, aku harus tahu soal masa lalu aku. Bener gak sih ini alamatnya? Cafe Taman Tanjung kan? Mana HP lowbat lagi? Azura. Kamu Azura kan? Iya. Saya Januar yang tadi telepon kamu. Bisa kita bicara sebentar? Om tahu dari mana soal ibu kandung saya? Saya tahu semuanya tentang ibu kamu. Ini foto nenek kamu dan ibu kamu. Foto ini kurang lebih 18 tahun yang lalu. Maaf, Om ada hubungan apa ya sama ibu dan nenek saya? Kenapa Om punya foto ini? Azura, saya itu suaminya Putri, ibu kandung kamu. Itu berarti saya itu ayah kandung kamu, Azura. Nggak mungkin. Om pasti bohong. Enggak, Azura. Saya nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, ini KTP saya atas nama Januar. Mungkin kamu pernah dengar atau pernah lihat di akte kelahiran kamu atau apapun. Kalau dua-duanya itu akte lahir aku, kenapa namanya Maya Selina dan kenapa orang tuanya atas nama Januar dan Putri Septika? Itu memang nama kamu. Dan kedua orang tua kamu. Kalau kamu memang masih belum percaya, ini identitas saya yang lain. Semuanya atas nama Januar. Enggak mungkin. Sebelum bapak saya meninggal, dia ngejelasin ke saya kalau bapak kandung saya itu meninggal dalam kecelakaan pesawat. Jadi nggak mungkin Om ini ayah kandung saya, nggak mungkin. Saya tahu soal Pak Ferry yang sudah ngerawat kamu. Jadi dulu Pak Ferry itu adalah tukang kebun nenek kamu. Ya mungkin aja karena hubungan saya dan ibu kamu kurang harmonis. Sampai akhirnya berpisah. Bisa aja dia bilang ke semua orang kalau saya itu meninggal karena kecelakaan pesawat. Kalau cerita ini benar, ibu kandung saya pasti punya alasan. Nggak mungkin ibu kandung saya tiba-tiba bilang kalau bapak saya kecelakaan pesawat tanpa alasan.
Pasti Om udah ngelakuin sesuatu yang parah. Pasti Om udah nyakitin dia kan? Azura, saya memang bersalah. Dulu saya menikah sama ibu kamu, usia yang sangat muda. Dan ibu kamu di dalam puncak karirnya sebagai seorang artis. Sampai akhirnya dia hamil. Saya minta ke dia untuk berhenti karir dan meninggalkan dunia dia sebagai artis. Tapi gara-gara itu, tiap hari selalu terjadi salah paham. Dan hubungan kami tidak harmonis. Sampai akhirnya saya pergi meninggalkan dia karena dia bilang kalau dia akan menggugurkan kandungannya. Sampai akhirnya saya dengar juga kalau ibu kamu itu sudah meninggal. Tapi saya itu nggak tahu kalau ternyata dia berubah keputusannya. Ternyata dia melanjutkan kehamilannya dan melahirkan kamu, Azura, tanpa sepengetahuan saya. Tapi Om tahu dari mana kalau saya anak kandung Om? Saya tahu dari orang yang bisa saya percaya. Sampai akhirnya saya tahu kalau ternyata kamu itu anak kandung saya, Azura. Azura, saya ayah kandung kamu. Saya datang ke sini mau jemput kamu dan bawa kamu ke rumah saya. Halo El. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu masih di jalan? Masih nih baru pulang dari pasar. Azura ikut nggak Bu? Enggak, Azura ada di rumah. Oh, Azura ditelepon nggak bisa, nggak diangkat-angkat Bu. Oh, mungkin HP-nya lowbat kali El. Lupa di-charge atau nggak sempet. Makanya nggak bisa angkat telepon. Coba nanti nih bentar lagi Ibu sampai rumah kok. Nanti kalau udah Ibu sampai, Ibu telepon kamu biar kamu bisa ngomong sama Azura ya. Yaudah deh Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azura, ini tempat tinggal kamu setelah Pak Ferry meninggal. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aku cuma punya bapak yang selama ini aku anggap sebagai bapak kandung aku. Azura, kamu tenang aja. Sekarang ada ayah di sini. Kamu sekarang akan menjadi tanggung jawab ayah. Jadi kamu mau kan ikut ayah sekarang? Pokoknya kami nggak setuju Azura tinggal di sini. Di depan Ibu, mereka bisa jaga diri. Tapi kalau di belakang, kita kan nggak tahu. Iya betul. Apalagi Bu Dewi kan kalau siang hari tuh suka ngantar-ngantar jahitan. Aduh, ibu-ibu tuh gimana sih? Harusnya ibu-ibu tuh kasihan sama Azura. Dia tuh bener-bener lagi susah, Bu. Kalau aku nggak pergi dari sini, Samuel sama Ibu Dewi pasti susah. Karena mereka harus cari kontrakan lain. Aku nggak mau ngerepotin mereka. Jadi gimana Azura? Kamu mau kan ikut ayah? Mungkin sekarang kamu itu canggung, pasti ngerasa nggak enak. Karena selama ini kita belum saling tahu. Dan mungkin kamu juga belum merasa ikatan batin antara ayah dan anak. Tapi percayalah Azura, ayah nggak akan ninggalin kamu. Ayah akan menebus semua waktu dan kasih sayang yang belum pernah ayah berikan sama kamu.
Mending kamu sekarang beresin barang-barang kamu. Ikut ayah. Sini biar ayah bantu bawa. Ayah aja. Nggak apa-apa. Makasih. Maafin aku karena aku gak sempat pamitan langsung sama kamu dan Ibu El. Tapi insya Allah, keputusan aku adalah yang terbaik. Karena aku gak mau jadi beban buat kamu sama Ibu Dewi. Azura, ayo. Azura, ayah angkat telepon dulu ya. Halo? Ya, Ma. Ini masih di jalan, Ma. Mudah-mudahan jalannya nggak macet. Iya. Sampai ketemu di rumah, Ma. Azura. Jadi sekarang ayah itu punya keluarga baru. Setelah pisah dengan ibu kandung kamu. Nama istri ayah, Tante Dahlia. Dan ayah punya anak perempuan. Namanya Mila. Umurnya 1 tahun di bawah kamu. Jadi sekarang kamu nggak akan sendirian lagi, Azura. Dan ayah harap kamu akan menganggap rumah ayah seperti rumah kamu sendiri, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kamu tuh dari mana aja sih? Ibu teleponin kamu nggak diangkat-angkat. Ya namanya juga di motor, Bu. Nggak kedengeran HP aku. Ibu tuh tadi pulang dari pasar. Rumah ini udah kosong, El. Azura nggak ada. Terus ibu temuin surat ini. Ibu belum baca. Coba kamu baca. Assalamualaikum, El. Maaf ya, aku terpaksa nulis surat ini ke kamu. Karena handphone aku lowbat dan aku gak sempet nge-charge. Aku gak tahu mulai dari mana aku harus cerita. Tapi yang pasti, aku udah ketemu sama ayah kandung aku, El. Alhamdulillah, mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah. Aku pamit ya, El. Aku akan ikut ayah. Karena ayah udah janji mulai sekarang, ayah akan dampingin aku. Jadi kamu sama ibu gak perlu khawatirin aku lagi. Thanks for everything, baby El. Nanti aku akan hubungin kamu lagi. With love, Azura. Bu, berarti Azura udah ketemu sama ayah kandungnya, Bu? Astagfirullahaladzim, El. Padahal setahu ibu ya, ayah kandungnya Azura tuh udah meninggal kecelakaan pesawat. Tapi ternyata dia masih hidup. Tapi kok aneh ya, El? Ayah kandungnya Azura tahu dari mana keberadaannya Azura? Welcome home, Azura. Ayo kita masuk. Ayo. Azura, ayo masuk. Udah nyampe. Iya, Ma.
Ini orangnya, Pak. Iya, Azura, kenalin. Azura. Dahlia. Mah, ini Azura yang aku ceritain tadi. Azura ini adalah anak dari teman baik aku yang baru aja meninggal. Oh. Dia sebatang kara sekarang. Gak punya siapa-siapa. Dan gak punya tempat tinggal. Gak apa-apa kan? Azura tinggal di sini. Oh ya nggak apa-apa, kamarnya udah disiapin kok. Ya udah biar aku yang anterin ya. Sekalian bawa barang-barangnya. Oke. Azura, ayo. Biar saya aja. Kayaknya aku salah datang ke sini. Ayah ternyata nggak jujur ke istrinya kalau aku ini anak kandungnya. Azura, Ya, Azura, kamar ini biasanya kamar yang dipakai untuk tamu, untuk datang menginap. Tapi mulai sekarang, kamar ini, kamarnya kamu. Azura. Ayah minta maaf ya. Untuk saat ini, Ayah baru bisa bilang kalau kamu itu anak dari sahabatnya Ayah. Tapi Ayah janji, suatu hari nanti, Ayah akan bilang ke Tante Dahlia dan juga Mila, kalau kamu itu anak kandung Ayah. Dan Ayah punya satu permintaan. Kamu nggak keberatan kan kalau kamu panggil Ayah di depan Tante Dahlia dan juga Mila dengan panggilan Om? Gak apa-apa kan? aku ikut aturan di sini aja. Makasih banyak ya atas pengertian kamu. Papa, Mama, aku pulang. Itu Mila pulang. Kamu kenalan dulu yuk. Yuk. Halo. Hai. Halo, Mama. Maaf ya, Ma, lama. Soalnya tadi aku lagi seru sama teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. By the way, anak sahabatnya Papa udah datang. Baru aja. Aku mau ketemu. Iya, itu Papa lagi nganterin ke kamar tamu. Untuk sementara waktu dia bakal nginep di sini dulu. Oke, aku kesana ya. Bye-bye. Bye. Hai, Papa. Halo sayang. Halo. Aku baru pulang sih. Iya, tadi aku kasihkan main sama teman-teman. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya kenalin. Ini Azura. Hai, aku Mila. Azura. Kamu cantik banget sih. Jadi seneng deh. Kamu juga cantik sayang. Oh, masa sih Papa? Masa papa bohong sih? Kamu ikut aku yuk. Aku mau nunjukin kamu rumah ini. Siapa tahu kamu jadi lebih nyaman. Yuk. Bye Papa. Dah. Kamu masih kepikiran Azura ya? Sabar ya. Ibu juga kepikiran Azura terus. Kangen juga ibu sama dia. Nomornya nggak aktif. Aku nggak tahu keadaan dia kayak gimana, Bu. Aku khawatir banget sama dia. Ibu juga khawatir sih, Al. Apalagi kan selama ini kita nggak pernah dengar soal ayah kandungnya Azura. Pak Ferry juga nggak pernah cerita soal ayah kandungnya Azura. Tapi aku bingung deh, Bu. Kenapa ayah kandungnya Azura baru nyariin Azura sekarang? Pas banget pas Pak Ferry meninggal. Kenapa nggak dari dulu aja? Ibu juga kepikiran hal yang sama, El. Kenapa nggak dari dulu? Aku nggak nyangka Azura dapat masalah yang bertubi-tubi kayak gini, Bu. Kesian Azura. Ya,
Kadang hidup memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nasib mungkin bisa kita rubah. Tapi takdir, kematian, jodoh, itu di tangan Allah. Tapi memang kita nggak boleh putus asa. Karena kita punya kekuatan lewat doa. Jadi ibu yakin, kalau kita terus berusaha, kita terus berdoa, Allah pasti akan kasih jalan keluar dari setiap masalah yang kita punya. Makan ya. Iya, Bu. Siapa ya, El? Biar aku yang buka, Bu. Bentar, Bu. Akhirnya kamu... Hah? Lo gak apa-apa kan? Ya, gue baik-baik aja kok. Azura di mana? Gue mau ngobrol sama dia, boleh kan? Ceritanya panjang, Nak. Gue ceritain dulu deh. Duduk dulu. Jadi, dari sisi-sisi lain di rumah ini, aku tuh paling suka kamar ini. Kayak it's so comfy dan di sini aku bebas. Kamu suka nggak? Suka banget sih. Duh, seru banget ngobrolnya. Iya mas, soalnya kayaknya Azura tuh orangnya asik deh. I think we're gonna be the best team in this house. Ya kan? Oke. Sekarang udah waktunya makan malam. Yuk, kita makan malam. Sekalian papa udah nungguin. Oke, tapi aku ganti baju dulu ya. Ya udah, aku tungguin ya. Yes, I'll be right there. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Ternyata sikap Mila baik banget dan perhatian. Tapi apa semua ini akan sama kalau Mila sama Tante Dahlia tahu aku ini sebenarnya anak kandung ayah? Atau jangan-jangan mereka akan berubah sikap? Azura, Makasih mbak. ayo sini, kita makan malam bareng. Ayo duduk. Tambah udang. Oh, mau udang, oke. Duduk, ayo. Segini cukup? Cukup. Azura, kamu makan aja ya apa yang kamu mau. Emang kita tuh masaknya banyak karena si Mila itu kalau makan suka milih-milih. Tapi kalau dari semua makanan ini ada yang kamu gak suka, kamu bilang aja. Nanti dimasakin yang lain. Pokoknya kamu jangan sungkan-sungkan kalau di sini. Tuh, ada asisten yang siap membantu. Silakan. Makasih banyak ya Om, Tante. Tapi ini semua udah lebih dari cukup. Spesial banget nih. Ya kan biar Azura betah tinggal di sini, Ma. Azura. Sorry ya, bangku sebelah kiri papa tuh bangku aku. Dan aku gak mau ada yang gantiin. Aku kan anak tunggal kesayangannya papa. Oh, maaf ya. Iya, no worries. Oh ya Azura, ini ada ikan bakar ini enak banget, kamu harus cobain. Atau itu kari ayam, sekali kamu coba, pasti nambah. Mana piring kamu? Sini, biar saya ambilin. Ini, gak apa-apa. Kamu harus coba, ini enak banget. Pak, apaan sih Pak? Azura kan udah gede, Azura bisa ngambil makanan sendiri tau Pak? Nggak apa-apa, biar nyobain ini, enak banget ini. Iya Om, gak apa-apa kok aku bisa ngambil sendiri. Atau kari ayamnya, itu coba, pasti nambah. Ya, nasi, mana? Harus makan nasi, biar gemuk. Sama kari ayam ini, harus nyobain. Enak banget. Makasih Om. Sama ayamnya ya. Atau coba makanan yang lain. Makasih.
Ayo makan. Makan ya, Ma, Pa. Ya, sudah Iya, makan. sayang. Iya, sayang. Makan. Iya. Suka nggak es krimnya? Suka. Ini tuh es krim coklat kesukaan kita sekeluarga. Pokoknya kalau masalah dessert, kita tuh kompak banget. Bahkan papa tuh suka bawain cemilan buat aku kalau pulang. Nanti kamu harus cobain ya. Oh, maaf ya Azura. Kenapa? Dari tadi aku ngomongin papa terus. Padahal kamu baru kehilangan papa kamu. Pasti kamu masih sedih banget. Aku nggak bisa ngebayangin ada di posisi kamu. Pasti sedih banget. Siapapun pasti nggak bisa kehilangan figur seorang ayah. Apalagi kita perempuan. Pasti nyesek banget. Gue kangen sama Bapak, Mil. It's okay, take your time. Aku bisa kok ngertiin perasaan kamu. Sorry, gue ke kamar ya. Ma, nggak ganti piyama? Masih ada yang pengen aku obrolin soal Azura. Ada apa sama Azura, Ma? Aku lihat-lihat kayaknya Mas peduli banget ya sama Azura. Padahal kan Mas juga baru kenal kan sama dia. Terus apalagi Mas tuh nggak pernah cerita loh sebelumnya ke aku soal asal-usulnya Azura, anaknya teman Mas itu. Jadi dulu itu ayahnya Azura, sahabat baik aku. Dan sudah belasan tahun aku kehilangan kontak dan gak tahu kabarnya. Sampai baru-baru ini aku dengar kalau dia itu meninggal. Dan dia itu single parent. Dia punya anak perempuan yang seumuran sama anak kita. Jadi aku gak tega dan kepikiran untuk bawa Azura tinggal bersama kita. Tapi emang selama ini mereka nggak punya rumah gitu. Tadinya sih dia punya rumah dan bengkel kecil. Tapi kayaknya kena kasus. Sampai akhirnya Azura tuh diusir dari rumah sendiri. Saudara lain juga nggak ada? Setahu aku sih nggak ada, Ma. Ternyata aku emang cuma dianggap tamu di rumah ini. Dan sewaktu-waktu aku bisa disuruh pergi. Kenapa rasanya sesakit ini, ya Allah? Iya, terus si Azura itu bakalan tinggal sama kita tuh sampai kapan? Ya, sampai aku menemukan jalan yang terbaik. Itu bisa bantu Azura, Ma. Azura. Ternyata tadi Azura di depan pintu. Pasti dia dengar semua obrolanku sama Dahlia. Azura pasti sedih banget. Dan mengira kalau aku bakal pindahin dia keluar dari rumah ini. Ayah keberatan aku tinggal di rumahnya. Ternyata aku cuma jadi beban buat ayah. Kenapa rasanya sakit banget? Padahal aku baru aja ketemu sama ayah kandungku setelah aku kehilangan bapak. Tapi ayah kandungku sendiri takut ngakuin aku sebagai anaknya. Kalau dua-duanya itu akte lahir aku, kenapa namanya Maya Selina dan orang tuanya atas nama Januar dan Putri Septika? Itu memang nama kamu.
dan kedua orang tua kamu. Bapak memang bukan ayah kandung kamu, tapi Bapak selalu menganggap kamu kayak anak sendiri. Bapak emang bukan ayah kandungku. Tapi Bapak menyayangi aku lebih dari anak kandung. Sekarang aku di rumah ayah kandungku. Tapi aku kayak tamu di sini, Pak. Aku kangen sama Bapak. Andai aku bisa mengulang waktu. Aku pengen balik lagi tinggal sama Bapak. Halo? Apa? Raskal kerja di bengkel? Bikin malu aja. Saya punya banyak showroom mewah. Kalau dia mau, dia bisa jadi direktur di sana. Dia malah sok mandiri kerja di bengkel kecil. Bagaimana, Mas? Bu, Ya. lain kali itu jangan lupa ganti oli. Soalnya udah kering gitu tuh kan masih bisa rusak, Bu. Kasih Mas nasihatnya. Ya, sama-sama ya, Bu. Biayanya berapa? 100.000 aja. Ibu ya. Ini Mas. Oh ya, kasih, Bu. Ntar, Bu, sekalian. Kasih ya, Mas. Ya, hati Bu ya. Ya. Kasih, Bu. Ya. Kamu beneran gak mau dijemput sama ayah? Gak apa-apa kok. Dulu sama Bapak, aku diajarin untuk kerjain semuanya sendiri. Jadi sekarang aku udah biasa. Azura, saya minta maaf ya. Kamu harus hidup berjuang. Seandainya ada ayah, kamu pasti hidup tenang dan tinggal di rumah yang nyaman. Dan ayah juga tahu, kamu pasti sedih. Karena ayah belum kasih tahu Tante Dahlia dan Mila kalau kamu itu anak kandung ayah. Gak apa-apa kok ya. Aku yakin pasti butuh waktu untuk keluarga ayah nerima aku. Tante Dahlia dan Mila pun bisa nerima aku dengan keadaan yang sekarang. Aku udah bersyukur, Bang. Terima kasih Azura atas pekerjaan kamu. Dan ayah janji secepatnya ayah akan cari momen yang pas untuk ngasih tahu anak dan istri ayah kalau kamu itu anak kandung ayah, ya? Assalamualaikum. Azura. Aku seneng banget deh kamu datang ke sini. Gimana, kamu seneng gak ketemu ayah kandung kamu? Kamu mukanya sedih gitu? Harusnya kamu seneng dong ketemu ayah kandung kamu. Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu ceritanya sama aku. Kal! Makan dulu lah. Sorry nih ya. Nasi bungkus doang. Ya, lu gak alergi warteg kan? Enggak lah, Bob. Gue juga badan konglomerat kayak dulu kali. Makan dulu. Thank you. Cuci tangan dulu ya. Bendet, yuk. Nih, Kal. Sorry ya, lagu cuma gini doang. Yalah. Gak apa kali. Lebih enak kok. Thank you, Bob. Makan, Bob. Yuk. Wah, mantap sih. Mas. Nah, Mas, motornya, Mas. Bannya bocor, Bang. Oh iya? Ya. Wah, iya lagi. Bentar ya, Mas ya. Bentar gue cek dulu ya. Iya, Bang. Aman, Mas. Tuh. Tahan aja dulu.
Gak nyangka gue, Raskal yang kemarin songongnya kebangetan bisa jadi rajin kerja kayak gini. Yang punya bengkel belum tahu aja kalau dia anaknya orang tajir. Jadi ayah kamu ngomong ke keluarganya kalau kamu anak dari temennya yang meninggal. Maksudnya gimana sih? Kok dia bisa setega itu sama kamu? Iya, aku juga ngerti, El. Mungkin ini semua mendadak banget buat ayah dan ayah mungkin butuh waktu. Dia juga mungkin takut kalau misalnya Tante Dahlia sama Mila itu nanti nggak bisa nerima masa lalunya kalau ayah tuh udah pernah nikah. Ya, tapi kan kejadian itu udah lama. Sebelum ayah kamu nikah sama ibu tiri kamu. Iya, tapi di luar itu juga ayah punya anak tunggal yang benar-benar deket banget sama ayah. Mungkin dia takut kalau nanti Mila jadi sedih karena perhatian ayah harus dibagi sama aku. Tetep aja ini kan nggak fair lah buat kamu. Kalau emang ayah kamu nggak bisa jujur sama keluarganya, ya dia nggak usah bawa kamu tinggal bareng dia. Dia bisa support dengan cara lain kok. Udah gini aja, kamu jangan tinggal di situ lagi. Kamu tinggal di sini bareng aku sama ibu. Karena di sini rumah kamu yang sebenarnya, Azura.